Jika kalian perhatikan, gaya jabat tangan Pak Prabowo cenderung unik. Beliau hampir selalu menggunakan kedua tangannya saat berjabat tangan dengan pihak lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa gaya ini menunjukkan kurangnya dominasi atau bahkan sisi lemah beliau dibandingkan pihak lain. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa gaya ini justru mencerminkan sisi hangat dan keinginan untuk membangun persahabatan. Dalam video ini, kita akan mencoba membahas fenomena ini berdasarkan KBBT, Kamus Besar Bahasa Tubuh, untuk memahami lebih dalam makna di balik gaya jabat tangan tersebut. Nanti di akhir kita akan diskusi sebenarnya gaya jabat tangan Pak Prabowo termasuk yang mana. Sebelum masuk ke tipe jabat tangan yang dikenali di dunia, kita bahas dulu mengenai konteks komunikasi nonverbal. Berjabat tangan adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Biasanya, kita berjabat tangan saat bertemu seseorang, setelah rapat, atau di akhir sesi wawancara kerja. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa berjabat tangan memiliki arti tersirat yang bisa memberikan pesan tertentu kepada lawan bicara. Diperkirakan sekitar 60-65% komunikasi kita sehari-hari menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahasa tubuh, termasuk arti dari berbagai gaya jabat tangan. Gaya jabat tangan dalam perspektif global. Setiap negara memiliki budaya unik dalam memaknai jabat tangan. Namun, ada beberapa jenis jabat tangan yang maknanya diakui secara luas, terutama dalam konteks profesional. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, jabat tangan dominan. Ketika orang yang memprakarsai berjabat tangan meletakkan tangannya di atas tangan penerima, hal ini menunjukkan dominasi atau keinginan untuk mengendalikan situasi. Sebaliknya, jika tangan penerima berada di bawah, itu mencerminkan sikap submisif dan penerimaan terhadap kendali pihak lain. Gaya jabat tangan kedua adalah glove atau politician handshake. Gaya jabat tangan ini sering disebut sebagai jabat tangan politis. Orang yang memprakarsai gaya ini ingin memberi kesan bahwa dirinya dapat dipercaya, baik hati dan jujur. Sebaiknya, jabat tangan ini dilakukan dengan orang yang sudah dikenal dekat. Jika dilakukan kepada orang yang baru dikenal, gaya ini bisa menimbulkan kecurigaan, seolah-olah memberikan sinyal bahwa ada udang di balik udin. Sekilas gaya jabat tangan ini terkesan mirip seperti yang dilakukan Pak Prabowo di beberapa kesempatan. Tapi mari kita nggak buru-buru komentar karena ada beberapa gaya jabat tangan lain yang mirip dengan ini, tapi artinya berbeda. Gaya jabat tangan ketiga disebut sebagai proper handshake. Jabat tangan ini terjadi antara dua orang yang memiliki status atau jabatan yang setara, atau ketika salah satu pihak menyesuaikan diri dengan pihak lain. Posisi tangan yang vertikal mencerminkan rasa saling menghormati dan kesetaraan. Gaya jabat tangan keempat ada yang disebut sebagai dead fish handshake. Disebut juga sebagai jabat tangan ikan mati. Gaya ini ditandai dengan tangan yang lemas atau tidak berdaya. Gaya ini dapat menunjukkan kelembutan dan ketenangan, tetapi juga mencerminkan karakter yang lemah dan mudah dikendalikan. Masuk ke gaya jabat tangan kelima, powerful handshake. Gaya ini ditandai dengan genggaman yang kuat, menunjukkan sikap agresif dan dominan. Meskipun demikian, gaya ini seringkali membuat penerima merasa tidak nyaman. Untuk menyeimbangkannya, coba lakukan genggaman yang tegas namun tetap nyaman, sambil mempertahankan kontak mata dan tersenyum. Gaya jabat tangan terakhir, ini yang cukup rumit karena artinya bisa berbeda, tergantung pada budaya dan kedekatan antara dua orang yang melakukannya. Gaya jabat tangan terakhir dikenal sebagai two-handed handshake. Gaya ini melibatkan kedua tangan, biasanya dengan tangan kiri menyentuh pergelangan, siku, atau bahu penerima. Hal ini menunjukkan rasa kedekatan, ketulusan, dan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih mendalam. Di beberapa budaya, misalnya Cina, beberapa orang yang lebih tua biasanya memberikan gestur dengan meletakkan tangan kiri mereka di atas, sedangkan mereka yang lebih muda biasanya meletakkan tangan kiri mereka di bawah sebagai simbol penghormatan. Namun, sekali lagi, gaya ini sebaiknya hanya dilakukan dengan orang yang sudah dikenal dekat, karena melibatkan zona intim yang bisa membuat orang asing merasa tidak nyaman. Sekarang, berdasarkan pembahasan kita tadi, coba kita tafsirkan gaya jabat tangan Pak Prabowo. Dalam konteks gaya jabat tangan Pak Prabowo, penggunaan kedua tangan dapat dilihat sebagai bentuk two-handed handshake. Dalam banyak kesempatan, ini mencerminkan sifat hangat,
tulus dan niat untuk membangun kedekatan atau persahabatan. Namun, kelemahan gaya jabat tangan ini adalah bahwa persepsi gaya ini dapat berbeda tergantung pada sudut pandang penerima. Beberapa orang mungkin akan dapat menangkap sinyal keakraban yang ingin disampaikan dari gaya jabat tangan tipe ini. Namun, beberapa orang juga mungkin menganggap ini sebagai kurang profesional, lemah, terlalu pakewoh, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kepercayaan dalam bekerja sama. Kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu apa arti dari gaya jabat tangan Pak Prabowo? Dan kalau kamu sendiri biasanya lebih prefer dengan gaya jabat tangan seperti apa?